Berapa ini? Yang di atas 10 juta gitu. Oh ya. Ayo. Nah ini nih ha. Nanas 3 biji. Gede-gede. Jadi ini kita tadi kan udah belanja ke pajak, milih-milih nanas. Jadi nanas itu ada yang warnanya kuning macam gini, nampak kak ya? Nah, macam gini nih warnanya kuning. Yang satu lagi nih warnanya hijau. Jadi kalau nanasnya itu nanas manis, oh kuning katanya manis gitu, belum tentu. Karena warna nanas itu bisa jadi dia warnanya kuning macam gini, itu bisa jadi apa namanya manis, bisa jadi enggak manis. Gitu juga dengan warna hijau macam gini nih ha, belum tentu hijau ini semuanya enggak manis, bisa jadi dia manis. Jadi gimana caranya? Kalau orang udah biasa jualan, nggak bisa jualan, yang biasa beli memilih nanas, nah itu tinggal ngelihat aja dari bentuknya, itu insya Allah tahu kalau nanas itu kira-kira nanasnya udah manis itu. Nah, itu juga dengan warna hijau ini, dia dari bentuknya aja udah manis dia. Gimana mau jelaskan ya? Pokoknya kalau udah biasa memilih-milih nanas, tapi lama itu ya, udah biasa milih nanas, itu nanti ketahuan mana nanas yang manis dalamnya dengan yang kurang manis. Nah, cara kedua, kalau saya, misalnya kita nanya sama penjualnya nih ya, penjualnya, bang tolong cari nanas yang manis. Oh ini manis nih bang, kata misalnya gitu. Kalau saya nggak langsung percaya kalau bilang itu manis. Coba kecilkan sedikit suara TV-nya bang. Udah. Jadi kalau saya ini walaupun penjualnya bilang ini nanas yang manis bang, jamin manis bang, belum tentu. Kalau saya nggak mau saya. Nah, karena penjualnya kadang-kadang dia apa namanya dia bilang manis untuk mengaku dagangannya, jualannya, padahal belum tentu manis. Ya, jadi caranya kalau saya walaupun sudah dibilang penjualnya manis, tapi saya tetap mencoba macam gini. Nah, coba. Jadi begitu dia. Udah. Jadi ini pun gitu juga. Ini kan hijau. Nah, dicoba dia diketok-ketok gini nih ha. Apa yang diketok? Nanas ini dia dalamnya manis kalau suara ketokan itu padat macam gini. Nah, tapi kalau nanasnya kurang manis, suara ketokannya macam gini, coba. Dia kurang padat suaranya. Jadi caranya kalau apa, dekatkan aja dengan kuping kita. Kalau belum tahu ya, kalau nggak biasa, kalau saya tinggal diketok-ketok begini, terasa dia di selentingan jari tadi nih. Nah, itu terasa dia padatnya. Kira-kira waktu diketok begini terasa padat, itu berarti insya Allah daging dalam itu manis. Insya Allah manis, itu dia padat. Dan nanti ada kepadatan itu berbeda macam inilah. Ini insya Allah manis juga ya, ini manis. Cuman beda dia kepadatan yang ini sama yang ini. Coba kembali dekat, coba ini bedanya ya. Mungkin di sini mungkin nggak dengar nanti, tapi jari saya ini terasa beda. Coba sekali lagi.
Dia terasa beda sedikit. Ini insya Allah manis. Nanti kita buka ya. Ini juga manis. Nah, tapi kalau yang nenas nanti ada nenas warnanya kuning, tapi bunyinya waktu kita ketok begini, bunyinya macam gini dia, kopong dia isinya dalamnya. Macam bergendang dia begitu. Tung tung tung. Begitu dia. Wah, ini kan tek 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 dia. Padat dia terasa bunyikannya itu. Waktu kita pukul gini terasa padat dia. Kalau yang nggak biasa itu coba aja berkali-kali. Kalau yang nggak biasa milih, coba aja tes aja, masih belajar milih nenas ya. Dicoba-coba aja begini. Bandingkan dengan nenas yang satunya lagi, nanti ketahuan itu, dapat tuh nanti insya Allah. Misalnya yang ini agak kopong isinya, suaranya. Kalau ini udah padat. Kenapa padat? Karena biasanya nenas yang udah matang, yang manis itu airnya banyak dalamnya itu. Tapi kalau nenas yang belum manis, walaupun warnanya kuning, tapi kalau suaranya tidak padat seperti ini, dia suaranya seperti ini, bergendang dia, ada tung 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 macam kosong, itu nggak manis, dia nggak akan manis itu. Walaupun penjual bilang manis ini bang, coba ambil. Kalau ada penjual bilang ini manis bang, ya boleh kita coba manis, tapi kita tes dulu seperti ini. Tapi kalau dibilangnya manis, udah kita pukul seperti ini ternyata suaranya kopong, berarti itu nggak manis, nggak usah dibeli, nyesal nanti kita. Ya macam ini ya, ini satu lagi nih. Ini kan agak lebih kuning dia nih ya, timbang saudaranya yang satu lagi nih ya. Ini agak sedikit lebih hijau, yang ini udah mulai kuning. Nanti ini 2 hari lagi kuning lagi juga nanti lama-lama dia. Coba yang ini ya. Ini padat juga nih isiannya. Ini terasa padat isiannya. Udah, jadi cara milih nanas itu seperti itu, supaya nanas itu terasa manis. Kan nggak mungkin kita bilang sama penjualnya, bang, coba dibuka dulu bang nanasnya bang, kalau sananya manis saya beli, nggak jadi, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita pilih aja sendiri nanasnya. Sudah. Yang kedua yang selanjutnya nanas yang warna hijau. Nanti ada sebagian nanas warnanya hijau, dia masih hijau, tapi bawaannya memang manis, ya, bawaannya memang manis. Cuman manisnya nanas yang warna, ada sebagian tipe nanas ya, mungkin varian nanas bagaimana, itu nanasnya hijau-hijau dia udah manis. Tapi walaupun hijau manis, dibandingkan dengan manis yang warna kuning ini, itu beda rasanya. Ya, kalau yang manis kuning ini dia sudah alami manisnya pas dia, udah matangnya udah pas dia. Tapi kalau yang hijau yang dia masih muda tapi manis, itu manisnya seperti kita ngerasai nanasnya manis tapi terasa seperti panas-panas begitu. Jadi manisnya belum pas kali dia, entah kenapa bisa begitu ya. Tapi yang ini insya Allah udah matang, hijaunya udah matang dia. Ini udah pas dia, tinggal sedikit lagi penuaannya, ya. Ini udah matang, ini pas apanya tadi. Udah, sekarang coba kita buka dulu ya nanasnya. Datang sini kak. Oh ya, jadi kalau ada nanas yang mau dibuka macam ini ya, ini kan ada 2 nanas. Kalau satu ini takutnya nggak habis, jadi yang satu lagi mau disimpan. Nah sebaiknya daun nanasnya ini jangan dicopotin, jangan, biar aja di sini. Ini fungsinya untuk agar buah nanas ini lebih tahan lama dia. Tapi kalau sudah dicopotin ini, dilepaskan daunnya ini, bibitnya ini, itu nanti dikhawatirkan lebih cepat busuknya. Nah, itu dia. Jadi cara nyepotin tongkol nanasnya itu tinggal putar gini aja. Kok dicabut gini susah nih ya? Susah nih ya? Cabut gini, susah. Jadi modelnya diputar aja gini. Nah, gitu. Ini bisa ditanam ini. Bisa ditanam di tanah, nanti insya Allah tumbuh dia. Sudah. Ini kita buka ya. Kita
lihat isi dalamnya ya. Biasanya kalau yang manis itu kuning dia. Kalau saya motong nanas begini caranya. Dibagi dua dulu dia. Nah, coba lihat. Coba apakah mereka nampak ya, ketahuan ya. Tuh, kuning kan? Kuning enggak kan? Nah, ini kuning nih ya. Ini kuning. Coba kita buka satu lagi yang tadi ya. Tapi ini sayang ini ya. Ini tadi sebelum udah saya cuci ini. Kayak kotor. Nah, cuci dia disikat pun. Coba kita buka yang ini. Mana tadi? Ini hijau ya. Iya itu. Ini hijau, tapi sayang hijau nih ya. Satu lagi ini aja lah. Biar tahu. Itu simpan aja satu lagi nanti. Ini diputar. Kita coba buka ya. Mungkin rasanya enggaklah seperti manis yang macam yang ini. Cuman ini insya Allah udah manis ini. Keras ya. Tuh lihat tuh. Ini nanasnya tuh, airnya tuh banyak kan? Tuh banyak nih airnya tuh. Ini nanas yang udah manis ini, airnya banyak kali kandungan airnya ini. Tuh lihat tuh. Nah, Beda sedikit. beda sedikit ini. Coba lihat tuh. Isi dagingnya tuh. Nggak putih dia, udah mulai kuning dia begini. Coba lihat tuh yang ini. Nah, tuh kan? Apalagi udah pecah-pecah begini, ini udah manis sekali ini. Kalau udah pecah-pecah begini, ini udah manis sekali ini nanasnya ini. Ini masih utuh ini Ini masih utuh. Nah, tapi warnanya udah hampir kuning juga ini Kalau putih, warnanya putih, itu nggak manis nanasnya. Nggak manis. Ya, ini kita simpan dulu ya. Ya, ini caranya. Pertama dibelah dua dulu tadi, lalu kemudian yang ini saya ambil tengahnya ini, dipotong tengahnya. Tuh, ini dia. Jadi mudah begitu cara ngupas nanas. Wah, salah saya tadi. Kalau saya aturan saya potong dulu ini tadi ujung ini. Oke. Tolong dipotong dulu tadi ya, ujung-ujungnya, kakinya, atas bawahnya dipotong, ujung-ujung dipotong dulu ya, supaya mudah. Masih bulat-bulat. Ini atau masih bulat-bulat tadi ya, dipotong dulu ujung-ujungnya, ujung sini sama ujung ini dipotong atau masih bulat, jadi bisa berdiri begini dia nih. Baru dipotong, dibagi dua lagi nih, dibagi dua lagi nih, potong macam gini nih. Jangan nggak usah pas-pas sekali, ambil tengah, yang penting untuk bisa motong mudahnya aja udah. Nah, ini sekali lagi nih, tunggu ya. Ini kan udah, ini besar kali nasnya nih. Ini kalau dibelah lagi pun ya susah ini. Jadi ini cukup segini. Lalu kemudian kalau mau dibelah dua pun boleh begitu. Tapi kalau saya langsung aja. Ini kan ada ruasnya nih Nampak nggak nih Kak? Nah ini kita motongnya ngambil ujung tepian kulitnya ini nih kita potong dia begini nanti. Kalau orang kan dikikisnya begini, kikisnya gini lama. Jadi supaya cepat. Ya, kira-kira aja ya, dimana supaya sisiknya itu terambilkan. Jangan terlampau dalam, sayang dagingnya. Habis diambil, kepotong. Tuh, nampak nggak? Nampak. Pisaunya harus tajam lah ya. Kalau pisau tumpul payah motong ini. Oke, tuh kan? Nah, ini kan sisi-sisinya tadi kan? Ini sisinya langsung terambil dia. Jadi karena kita ngambil yang pas,
tinggal sedikit lagi sisiknya nih ya, tinggal dibuang kayak biasa aja nih. Sedikit aja sisik yang bersisa. Karena kalau dalam kali pun kita ambil tadi, sayang dagingnya ikut. Dagingnya ikut nempel-nempel kemarin kan sayang. Akhirnya hasilnya kecil dapatnya nanti nanasnya. Kalau untuk dijual ke orang nggak enak lah ya. Kalau kita nggak pakai sarung tangan ya, nanti orang jijik pula. Karena untuk makan sendiri ya nggak apa-apa. Nah ini dia. Oke, ini kan udah nih. Buat rujak pun biasanya jarang yang pakai sarung tangan. Tangannya aja tukang rujak. langsung. Oh gitu ya. Nah, jadi ini udah, ini tinggal kita potong aja gini. Biasa, gini potong aja udah. Saya suka motong begini. Nah ini makan gini ya. Bismillah. Manis. Manis. Nggak duduk. Nggak duduk ya. Lupa pula Abi nggak duduk. Jadi kalau makan buah, saya sarankan makan buah itu sebaiknya sebelum makan. Sebelum makan nasi. Sebelum makan berat, lebih baik itu Kayak lebih makanan sehat. pembukanya. Jadi pencuci mulut tuh seharusnya dicuci mulut itu sebelum mencuci makan berat. Seperti cuci tangan. Cuci tangan itu kan sebelum makan baru kita cuci tangan dulu baru makan gitu kan. Nah, gitu juga dengan ini. Makan buah nih, pencuci mulut katanya. Ya, pencuci mulut itu ya sebaiknya dimakan sebelum kita makan berat. Makan nasi, makan ini dulu. Kira-kira cukup untuk menetralkan usus, baru makan baru makan nasi. Yang penting makan buah dulu baru makan nasi. Nah, gitu caranya. Ya. Abi tongkol yang Ini itu fotoin. betul kan, Mia? Potongin Bi. Abi kakak mau tongkol itu. Masih kakak dia suka tongkolnya ini. Apa khasiat buah nanas? Saya nggak tahu apa kandungan isi dalam buah nanas nih ya, karena saya bukan orang kesehatan, bukan orang ahli gizi. Tapi alhamdulillah saya punya pengalaman sendiri selama makan buah nanas ini. Ini subhanallah, saya dulu dari SMP, tingkat SMP sekolah itu suka sariawan, mau terantuk sedikit sariawan, nggak terantuk pun sariawan. Nah itu anehnya. Pokoknya sebulan itu wajib datang sariawan itu. Itu sariawan kok di mulutnya. Nggak enak tuh rasanya tuh. Mau sikat gigi pun susah, makan pun pelan-pelan macam ini. Macam ini lah makan tuh ya. Pelan-pelan nih masuk makan ke mulut tuh. Letak jauh-jauh dari sariawannya. Macam gitulah dulu kalau sariawan. Jadi alhamdulillahnya waktu saya belum mengenal buah nanas ini sebagai obat sariawan, itu saya katanya banyak makan buah jeruk katanya, atau banyak makan vitamin C. Wah, kalau beli vitamin C yang ada di apotek-apotek itu saya rasa kurang bagus kalau dengan dosis yang banyak ya. Bagaimana? Bayangkan kok sariawan makan berapa tablet, berapa kapsul vitamin C mau ditelan itu. Ya, jadi caranya kalau saya makan buah nanas ini ketika sariawan itu saya makan kenyang. Ya. Jadi waktu itu saya makan buah nanas, entah kenapa tiba-tiba pengen makan buah nanas terus ya. Jadi karena seringnya makan buah nanas, alhamdulillah dalam waktu sebulan itu tidak pernah lagi datang sariawan. Katanya makan sayur bayam, kurang makan sayur katanya sariawan itu datang. Akibat kurang makan sayuran, akhirnya datang sariawan. Enggak juga, kurang saya minum. orang yang paling suka makan sayuran. Katanya kurang minum, saya paling rajin minum air putih. Kopi saya enggak, teh pun saya tidak, gula pun saya tidak minum. Gula enggak minum Kak ya. Saya enggak konsumsi gula pasir ya. Gula merah. Gula merah ya. Karena gula pasir ya kurang bagus lah kabarnya. Jadi saya air putih, gimana banyak air putih mau saya minum, banyak kali air putih saya minum, tapi tetap aja datang sariawan. Ya udah,
mau beli yang apa tuh yang dijual di kedai-kedai itu yang adem-adem apa nih? Ya si kakak ini pulang. Kita makan yang adem-adem yang kayak dijual di apa itu, adem apa namanya itu yang ada ujung-ujung itu ya. Yang katanya untuk sari-sariawan gitu ya, juga untuk panas dalam. Itu pun udah pernah saya coba minum, tapi ya nggak ada hasil maksimalnya, nggak ada. Capek saya berapa sachet saya beli itu nggak juga bisa apa memulihkan sariawan. Datang lagi sariawan kemudian, seminggu kemudian, udah akhirnya saya coba makan nanas. Jadi asalnya kemarin tuh beli rujak, nanasnya manis-manis. Akhirnya saya ketagihan makan nanas manis, nggak sadar saya waktu itu. Nah, terus saya makan, kepajak saya beli nanas. Manis-manis nanas saya beli, ya. Alhamdulillah saya udah bisa beli nanas manis sendiri ya. Milih nanas yang manis sendiri gitu maksudnya. Ya udah, kemudian saya minum. Kemudian kita makan itu nanas sama keluarga ya, banyak. Satu buah ini bisa 1 hari habis ini. Nah, 1 buah gini ini bisa 1 hari habis ini. Jadi lama-lama saya sadar udah 2 bulan ini saya nggak sariawan. Heran saya waktu itu, kok bisa nggak datang sariawannya ya? Padahal Abaim kecilkan TV-nya nak. Padahal sariawan sebulan belum habis sebulan pun udah datang deh, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali datang sariawan. Tapi semenjak alhamdulillah rajin makan nanas ini, subhanallah, sariawan itu ya alhamdulillah nggak datang lagi lah. Ya, gitu dia cara manfaat khasiat makan nanas ini. Jadi kalau ada yang sariawan, ini aja dimakan nanas manis ini. Ya, kalau nanas yang nggak manis itu nanti agak panas rasa lidah kita. Jadi pilih nanas begitu. Kita cari nanas yang manis, makan. Jadi kalau ada keluarga yang suka sariawan, suruh aja banyak makan ini, nanas ini. Habiskan aja setengah ini kalau sariawan itu. Ya, habiskan aja setengah ini, habiskan 1 hari. 1 hari ya, bukan sekali makan. Kalau sanggup sekali makan ya nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Tapi 1 hari kalau yang sariawan udah parah itu habiskan ini 1 hari. Mau pagi dia makan sekian, pokoknya 1 hari ini harus habis ya. Insya Allah besoknya terasa nanti reda sariawannya, cepat dia ledakannya. Karena kan sariawan itu dia di dalam mulut ya letaknya. Luka di dalam mulut, dalam tubuh kita itu kan susah. Apalagi bercampur dengan air itu susah luka tuh sembuhnya. Tapi kalau luka yang kering, luka yang di luar karena kena dengan dari udara luar, kemudian bercampur sama oksigen di luar ya, itu lebih cepat mengering dia ketimbang yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau menurut saya nanas ini bagus untuk orang-orang yang punya luka di bagian dalam tubuhnya. Yang itu nggak luka luar kakak tuh kering dia makan nanas. Ya, luka luar kakak kering enggak? Yang habis suruh makan nanas tapi biar kering. Luka luar? Pas di pondok. Yang kaki kakak itu luka. Oh, apa ini? Bukan makan nasi juga. Baik suruh banyak-banyak beli nanas, beli rujak nanas itu. Bilang. Iya, ini dioleskan aja kalau ada luka luar, luka terbakar. Ini bagian ininya ini dioleskan aja. Misalnya terbakar nih ya, ini dioleskan begini nih. Karena agak pedis, tapi kabarnya ini saya belum coba ya. Tapi kok yang bagian luka dalam, alhamdulillah ini cepat kali buahnya ini cepat kali untuk menyembuhkannya, insya Allah. Tapi katanya kalau untuk luka bakar ini juga bagus ini, lendirnya ini ya, karena nanas ini kan belendir dia. Nah ada sebagian orang dia gatal katanya, batuk katanya makan nanas. Kalau saya, alhamdulillah enggak ini. Ya mungkin gitu aja ya, cara membeli nanas dan manfaat buah nanas ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa. Assalamualaikum.